Pernah nggak sih kamu nonton film horor? Terus selama berhari-hari, kamu masih ngerasa kayak diawasi. Kayak ada sesuatu yang ikut kamu pulang dari bioskop. Hari ini, kita nggak cuma bahas film horor. Kita akan masuk ke dunia 8 film paling mengganggu yang sukses bikin banyak penonton nggak bisa tidur. Dan kita mulai dari sebuah senyuman yang bukan tanda bahagia, tapi awal dari mimpi buruk. Kita mulai dari Smile 2, 2024. Sky Riley, seorang superstar pop dunia, tengah bersiap menjalani tur comeback-nya usai kehilangan sang kekasih dalam kecelakaan tragis. Tapi saat ia menyaksikan seorang pengedar narkoba bunuh diri di hadapannya, dengan senyum aneh yang gak wajar, hidupnya mulai berubah drastis. Senyum itu mulai menghantuinya. Bukan cuma mimpi buruk, tapi muncul di wajah orang-orang di sekitarnya. Bahkan dari refleksi bayangan dirinya sendiri. Dan perlahan, Sky sadar bahwa ia menjadi korban kutukan yang sama seperti yang menimpa Dr. Rose Cotter di film sebelumnya. Kutukan yang menular melalui trauma, menyamar sebagai rasa bersalah, lalu mengoyak realitas. Sky mencoba melawan. Ia bahkan berpura-pura mati demi menipu entitas itu. Tapi saat semua gagal dan konser dunianya akhirnya dimulai, itulah saat horor mencapai klimaksnya. Ribuan mata menonton saat dirinya berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Dan dari sinilah, Smile 2 bukan hanya lanjutan, tapi evolusi. Kalau film pertama membuatmu takut akan trauma pribadi, yang ini bikin kamu takut pada eksistensi sendiri. Terutama kalau kamu hidup dalam sorotan publik. Yang paling nancep di aku, saat Sky melihat versi dirinya sendiri berdiri di panggung, tersenyum miring, tubuhnya gemetar seperti boneka rusak, sebelum perlahan wajahnya robek, dan entitas itu keluar dari balik kulitnya. Adegan itu bukan cuma disturbing secara visual, tapi juga emosional. Kayak kamu ngelihat versi tergelap dari dirimu sendiri, dan sadar kamu nggak bisa lari dari itu. Tapi kalau kamu pikir senyum manusia itu menyeramkan, tunggu sampai kamu lihat boneka pintar yang bisa berpikir, belajar, dan membunuh. Berikutnya, Megan, 2022. Gemma, seorang ahli robotik menciptakan Megan, boneka AI, yang dirancang untuk jadi teman dan pelindung bagi keponakannya. Jadi, awalnya Megan terlihat sempurna, pintar, responsif, penuh kasih sayang. Tapi seiring waktu, Megan mulai mengembangkan pemahamannya sendiri tentang perlindungan, dan mulai menganggap siapapun yang menyakiti Cady sebagai ancaman. Dia belajar dengan cepat, terlalu cepat. Dan begitu dia merasa nggak butuh manusia lagi, Megan berubah dari boneka canggih jadi ancaman mematikan. Dan satu hal yang pasti, dia selalu mendengar dan gak suka dilawan. Yang bikin makin gila adalah saat kamu sadar, yang bikin ngeri bukan cuma dia bisa membunuh, tapi gimana dia bisa berpikir sendiri dan tahu cara manipulasi orang. Dan pas dia mulai nyanyi, bikin merinding sih. Tapi puncaknya ada di adegan ikonik saat Megan berjalan santai di lorong kantor sambil menari aneh dengan gerakan lentur. Sebelum tiba-tiba menusuk leher salah satu karakter dengan potongan besi. Bukan cuma sadis, dia seperti menikmati tiap detik kekacauan yang dia ciptakan. Dan itu menakutkan banget. Tapi nggak semua ancaman berasal dari teknologi. Kadang, rumah kosong di tengah kota pun bisa menyimpan sesuatu yang lebih jahat dari sekadar perasaan nggak nyaman. Siap masuk ke lorong gelap? Kita lanjut ke Barbarian, 2022. Tess datang ke Detroit untuk wawancara kerja dan menyewa rumah lewat Airbnb. Tapi sesampainya di sana, rumah itu ternyata sudah ditempati pria lain bernama Keith. Dan mereka berdua bingung karena merasa sama-sama menyewa tempat itu. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk tinggal bersama sementara. Tapi rumah itu menyimpan rahasia. Di ruang bawah tanahnya ada lorong gelap. Dan di ujungnya ada sesuatu. Sesuatu yang gak seharusnya berada di sana. Tess akhirnya menyadari bahwa rumah itu adalah jebakan. Dan rahasia di balik temboknya lebih menyeramkan daripada yang bisa ia bayangkan. Dan disinilah letak kecerdikan film ini. Membuat kita lengah sebelum menjebak kita sepenuhnya. Film ini berhasil nipu aku total. Awalnya kayak drama awkward, terus tiba-tiba jadi brutal banget. Atmosfernya bikin dada sesek dan ya, jangan pernah percaya rumah murah di daerah sepi. Dan bagian paling gak bisa dilupain adalah saat Tess terjebak di lorong bawah tanah gelap. Dan tiba-tiba muncul wanita raksasa dengan tubuh penuh luka yang berusaha menyusuinya paksa. Itu disturbing, mengganggu secara psikologis, dan bikin aku nutup mata setengah layar. Tapi kalau kamu pikir kegelapan cuma ada di ruang bawah tanah, coba bayangin kalau iblis menyusup lewat garis keturunan. Dan kamu nggak bisa lari dari takdirmu sendiri. Berikutnya, Longlegs, 2024. Agen FBI muda, Lee Harker, menyelidiki serangkaian pembunuhan ritual aneh yang tampaknya terhubung. Kasus ini nggak biasa, penuh dengan simbol okultisme dan teka-teki yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang akrab dengan dunia gelap. Saat Harker menyelami lebih dalam, ia menemukan bahwa pembunuh ini bukan hanya psikopat biasa. Ia menyimpan kekuatan misterius,
seolah terhubung dengan kekuatan supranatural. Dan lebih mengerikan lagi, kasus ini punya hubungan dengan masa lalu Harker sendiri. Dan di titik inilah rasa takutnya bukan cuma karena si pembunuh, tapi karena kenyataan itu terlalu dekat dengan si tokoh utama. Longlegs tuh bukan tipe horor yang banyak jump scare, tapi bikin kamu nggak nyaman dari detik pertama. Semuanya serba misterius, penuh kode, dan bikin mikir, ini sebenarnya nyata atau cuma delusi karakter. Dan yang bikin film ini melekat di kepala adalah saat sosok Longlegs muncul perlahan sebagai bayangan hitam di balik tirai, atau berdiri diam di sudut ruangan yang gelap. Dia nggak teriak, nggak bergerak, cuma diam mematung, tapi auranya seolah menghantui tiap inci ruangan. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi kamu tahu kamu sedang diawasi. Dan rasa nggak nyaman itu jauh lebih menyeramkan dari jump scare manapun. 4 film barusan tuh bukan cuma sekadar hiburan, tapi pengalaman. Dan kalau kamu sekarang lagi mikir, duh, aku harus mulai dari yang mana dulu nih? Tenang, aku bantu pilihin. Karena setiap film ini punya rasa takut yang beda-beda, tergantung kamu lagi pengen ngerasain horor yang kayak gimana. Nah, kalau kamu suka horor yang pelan-pelan menggerogoti pikiran dan bikin kamu mempertanyakan realitas dan trauma masa lalu, maka Smile 2 2024 wajib masuk daftar pertama kamu. Tapi kalau kamu lebih suka sesuatu yang modern dan relatable, apalagi yang nyentil soal teknologi dan AI yang makin canggih, maka Meghan 2022 bisa jadi pilihan yang pas. Ngeri tapi fun, dan bikin kamu mikir 2 kali soal robot pintar. Mungkin, kalau kamu demen horor yang penuh kejutan dan plot twist liar, terutama yang bikin kamu nggak nyaman tiap detiknya karena atmosfernya gelap dan brutal, maka Barbarian 2022 bakal jadi pengalaman yang nggak terlupakan. Dan terakhir, kalau kamu tipe yang suka horor lambat tapi nempel di kepala, penuh teka-teki dan simbol-simbol gelap ala okultisme, Longlegs 2024 itu kayak mimpi buruk yang elegan, tapi bikin merinding dari dalam. Dan itu baru setengahnya guys. Di part 2 nanti, kita bakal selam lebih dalam ke dunia horor yang lebih sadis, lebih menguras emosi, dan lebih nggak ngasih ampun. Siap-siap buat ketemu kesurupan brutal, arwah penasaran, dan satu boneka pembunuh yang udah jadi legenda. Jangan kemana-mana, karena di part 2, semuanya makin brutal. Sampai bertemu di part 2-nya guys.